Selain garam, Madura itu kan terkenal dengan Tembakau. tembakau. Bahkan banyak pabrik-pabrik rokok besar di Indonesia itu yang menggunakan tembakau-tembakau yang dari Madura. Pasti, Pasti ya? pasti. Pasti. Oh, baru tahu saya. Ternyata pasti pakai bakau Madura. Karena memang produknya dari ujung pulau sampai ujung pulau ada ya, Bang ya? Ya, tapi lebih condongnya tuh ini daerah Gulu-Gulu, Oh, Gulu-Gulu. daerah Sumeneb, daerah pegunungan. Oh, karena memang lebih lebih cocok untuk iklimnya ya. Iya. Tapi banyak juga yang di Ada pinggir-pinggir juga jalan, apalagi pinggir jalan waktu kita perjalanan dari pulau dari Bangkalan, Bangkalan sampai sampai Sumeneb itu ada. itu sekitar Sampang atau masuk Pamekasan itu udah ada pohon-pohon bakau di pinggir-pinggir itu. Iya, dan kebetulan juga tahun ini Pulau Madura alhamdulillahnya produksi tembakau atau hasil panen tembakaunya sangat melimpah dan hasilnya bagus-bagus katanya kan ya. Ya, karena Kabar. cuaca. Oh iya. Halo Tretan Pajak, berjumpa lagi dengan Majek. Maju bahas pajak. Yuk, yuk. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi emang dari awal kita menetapkan podcast kita ini namanya Majek, Maju bahas pajak. Ngerti nggak artinya, Bang? Wah, Enggak. Jadi maju bahas pajak itu bahasa Madura yang artinya ayo kita bahas kupas tuntas bersama tentang perpajakan. Itulah intinya. berarti ini ada di YouTube berarti. Oh iya dong, podcast Bang, Sip, podcast. Jadi, oh iya teman-teman, tretan sekalian, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kebetulan Spesial banget lah. Ini stok lama. stok lama, tapi semakin lama semakin mantap. Ya, jadi oh ya mengingatkan dulu sama tretan-tretan semua yang belum subscribe podcast atau YouTube KPP Pratama Pamekasan, tolong di subscribe dulu ya. Nanti ada link ya? nggak ada. Link. Langsung ya. langsung aja tekan tombol lonceng di bawah juga jangan lupa. Terus gini, hari ini kita kedatangan salah satu air terbaik setelah GFA. Setelah GFA. Cuma Gusti Firman. Iya. Itu suhu itu. Suhu. Nah, cuma yang di depan kita ini suhunya perbakuan apa ya? Tembakau. Pernah Gimana tuh? melihat proses bisnis sebenarnya. Bukan berarti jago atau Beda loh, pernah melihat proses bisnis dengan memahami proses bisnis lah. Mirip-mirip lah. Yang Gitu. penting kan tahu tembakau tuh kayak apa gitu doang. Gitulah tretan sekalian, semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin menunduk, semakin rendah hati. Seperti narasumber kita yang pertama yang pada kali hari ini, kita perkenalan dulu Bang. Yap. Jadi narasumber kita yaitu Bapak Wilson. Kepanjangannya Wilson. Wilson doang. Wilson. Jadi gampang, singkat, padat dan jelas. Ya kan. Kalau ketemu Bapak Wilson mungkin tretan sekalian yang pernah datang ke KPP Pratama Pamekasan atau mungkin sudah pernah didatangi ya Bang ya. Sudah pernah didatangi visit. Satu kegiatan sehari-hari kita lah. Karena Bang Wilson kebetulan di kantor Pamekasan ini bertugas sebagai akun representatif atau pengawas ya Bang, lebih tepatnya. Kenapa kita mendatangkan Bang Wilson? Karena berhubungan dengan tema pada kali ini yaitu tema perpajakan sektor tembakau. Sektor tembakau dan turunannya. Dan turunannya. Jadi tretan pajak sekalian, di Madura itu memang salah satu sektor industri selain garam. Madura itu kan terkenal dengan tembakau.
Bahkan banyak pabrik-pabrik rokok besar di Indonesia itu yang menggunakan tembakau-tembakau yang dari Madura. Pasti, Pasti ya? pasti. Pasti. Oh, baru tahu saya. Ternyata pasti pakai bakau Madura. Karena memang produknya dari ujung pulau sampai ujung pulau ada ya, Bang ya? Ya, tapi lebih condongnya tuh ini daerah Gulu-Gulu, Oh, Gulu-Gulu. daerah Sumeneb, daerah pegunungan. Oh, karena memang lebih cocok untuk iklimnya ya. Iya. Tapi banyak juga yang di Ada pinggir-pinggir juga jalan, di apalagi pinggir jalan waktu kita perjalanan dari pulau dari Bangkalan, sampai sampai Sumeneb itu ada. Itu sekitar Sampang atau masuk Pamekasan itu udah ada pohon-pohon bakau di pinggir-pinggir itu. Iya, dan kebetulan juga tahun ini Pulau Madura alhamdulillahnya produksi tembakau atau hasil panen tembakaunya sangat melimpah dan hasilnya bagus-bagus katanya kan ya. Ya, karena cuaca. Oh iya, cuacanya mendukung teman-teman. Jadi ternyata pajak sekalian harus kita sadari tahun ini Madura itu panas. Dan Panas itu banget. dan itu cuaca yang cocok malah ya untuk sektor tembakau ya. Karena nggak perlu air banyak kalau tembakau itu. Kalau kebanyakan malah rusak. Wanginya nggak terlihat, nggak kecium aromanya. Iya. Oke, gini Bang. Kalau menurut yang Abang ketahui, sebetulnya kalau tembakau itu perpajakannya, jangan bilang perpajakannya dulu lah. Kita bahas kupas dulu proses bisnisnya sebetulnya seperti apa sih tembakau itu? Nah, ini menurut yang saya pahami dan saya lihat kondisinya di lapangan, biasanya tembakau itu pasti kan ada yang menanam tembakau. Petani. Betul. Nah, petani itu ada kewajibannya juga. Kalau misalkan masalah perpajakan. Misalkan dia sudah punya MPWP dan ternyata penghasilannya lebih dari 500 juta. Itu kan yang di bawah 500 kan nggak kena PPh tuh sesuai peraturan pemerintah yang baru. Oh, wajib pajak usahawan maksudnya? Iya. Oke. Jadi dia itu nanti ada kewajiban perpajakannya tapi di atas 500. Di atas 500 juta? Iya. Nah, itu baru pertama itu. Habis itu dari dia itu kan tembakau itu dipetik atau dipanen. Nah, itu nanti akan dialihkan ke bandol. Bandol itu yang nyari-nyari tuh. Pengepul. Pabrik. Gimana? Pengepul. Iya, sebelum itu sebenarnya. Oh, sebelum itu. Ya, jadi ada orang yang datang ke petani-petani untuk ngambil tembakau tadi. Oh, tapi itu udah proses jual beli. Sudah, seharusnya sudah ya. Tapi ada juga yang enggak. Tunggu tembakonya tuh laku. Oh, kayak booking gitu. Iya. Oke. Nah, itu juga ada perpajakan juga kalau misalkan dia itu dari petani tidak menerima langsung dibeli sama bandol, berarti kan ada jasa perantara segala macem. Broker. Iya. Karena itu kan barang-barangnya si petani perantara dijual ke pengepul tapi melalui bandol tadi. Oh, berarti ya antara petani sama pengepul masih ada bandol ini? Iya, betul. Kira-kira yang saya amati di lapangan tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tretan lihat ada truk atau apa namanya, colt yang pick up. Iya, kan ada tembakau yang digulung tiker. Itu bisa jadi ada dua. Petaninya sendiri? Berarti ada tiga berarti ya. Iya. Waduh, ini. Tapi petani bisa nyetir sekarang ya? Kira-kira bisa ya? Kalau pengepul bisa kayaknya. Ya, jadi petani, bandol perantara tadi, atau memang tembakau itu langsung dikirim ke pengepul tadi, dari petani langsung pengepul. Itu bisa jadi. Iya. Tapi dari segi perpajakan tadi itu udah tiga ya. Petani, bandol, sama pengepul. Nah, itu tiga-tiganya itu dari tadi itu memang ada kewajiban perpajakan yang masing-masing. Sama tapi. Ini sama, PPh-nya itu pajak penghasilan masih sama 500 juta. PP 55 lah ya. Ya, di atas 500 juta kena pajak lah ya. Iya. Nanti kalau dari situ ada lagi satu lagi. Apa tuh? PPN. Pajak pertambahan nilai. Ya, PPN itu biasanya ada di yang usahanya lebih dari 4,8 waktu dia jualan. Sekarang emang ada maksudnya dari tiga pihak itu ada yang bisa jadi di pengepul. Oh, bisa iya, jadi di iya, pengepul. iya.
Karena dia beli dari petani atau dari bandol banyak Dikumpulin juga. lah ya, kira-kira di pengepul itu kan dikumpulin jadi, dari bandol atau dari petani dikumpulin jadi satu. Hmm. Nah itu nanti dari pengepul itu perpajakannya kan udah ya PPh terus PPN. Kalau misalkan dia wajib di atas 4,8 berarti kena PPN, tapi PPh itu seharusnya wajib karena omsetnya mungkin biasanya di atas 500 juta untuk penjualan tembakau kalau di pengepul. Berarti berarti udah nggak pakai PP 55 dong. Di atas 500 juta. Di atas 4,8 kan PPN. Iya, 4,8 itu kan secara keseluruhan ya. Oh iya iya Ya, iya. 4,8 secara keseluruhan. Nah, dari situ kalau misalkan saya lihat di lapangan petani, Hmm. petani mungkin nggak ada CV ya. Ada kayak badan usaha. Orang pribadi kebanyakan ya. Kebanyakan orang pribadi Iya, ya. punya lahan sendiri. Nah, kalau bandol itu kemungkinan orang pribadi karena kan dia yang ngantorin ke Yang belusukan lah, pengepul, ya. ya belusukan. Mungkin yang di pengepul itu yang Hmm. kira-kira dia tuh bisa mendirikan CV karena untuk memisahkan kewajiban orang pribadinya sebagai direktur Iya. sama badan usahanya. Nah, badan usahanya itu sama, kewajibannya sama, ada PPh ada PPN gitu Hmm. dari pengepul. Terus dari kalau kalau tadi kan itu kan baru proses dari pemanenan ya, maksudnya Mm-mm. panen terus dijual, belum sampai penjualan. Setelah dari pengepul itu biasanya dijual kemana, Bang? Biasanya itu dijual ke pabrik rokok. Pabrik pabrik maksudnya nggak ada pabrikan untuk yang kriteria eh saya pernah dengar ini, grader sama apa Trader. namanya? Ah, trader. Itu apa Ya, tuh? kalau grader itu gini, kalau grader itu menggrade atau mengklasifikasikan tembakau ini cocoknya dikasih harga berapa gitu. Ada satu dua tiga kalau Oh. nggak salah saya pernah lihat ada beberapa tingkat gitu. Jadi, nah ini grader ini itu mungkin hidungnya harus diasuransikan kayaknya ya. Karena memang dia itu akan mencium tembakau, kemudian dia menggrade, oh ini cocoknya grade A, grade B, grade C. Oh. Nah, kalau misalkan Hmm? grader tadi kalau misalkan dia tidak usahanya tidak gabung sama si pengepul, kan pengepul itu kan kadang-kadang ini ya, bisa bisa mencium juga ya. Ah. Nah, kalau misalkan dia bisa mencium berarti kan gabungannya kan sama sama CV-nya tadi atau enggak dia sendiri sebagai trader. Oh, kalau kalau sendiri dia sebagai trader nih. Tapi kalau dia bergabung sama orang lain atau badan usaha, dia sebagai grader. Bisa juga kayak gitu. Tapi bedanya apa sih antara dua itu? Kalau grader itu yang bisa ngegrade itu kayaknya enggak kayaknya yang saya pahami ya. Kalau grader itu mungkin bisa jadi trader. Trader, kalau kalau dari bahasanya trader ya, Iya, berarti penjual beli ya, jual iya. beli ya. Kalau trader itu berarti kan jual beli. Hmm. Grader itu mungkin bisa jadi trader, mungkin juga enggak. Terkadang Hmm. ada pabrik rokok yang besar-besar misalkan yang datang ke Madura, Hmm. minta tolong orang si grader tadi, Ah. tolong carikan aku tembakau kualitas bagus misalkan. Jadi dia kan datang ke misalkan ke pengepul-pengepul tadi. Nah, itu langsung diambil sama si pabrik rokok. Berarti prosesnya kalau si grader atau trader ini dia di setara pengepulnya gitulah ya. Apa si grader itu tadi? Setara maksudnya Ya, ya kan. ya karena tembakonya sudah jadi dulu, sudah dirajang, sudah mungkin Siap dikeringkan. pakai lah Ya, ya istilahnya. ya setengah jadi lah tembakonya ya. Mm-mm. Kira-kira gitu sih. Nah, terus itu kan baru tembakau. Setelah itu diapain tuh? Nah, tembakau itu dijual ini tunggu dulu. Ini ada yang kurang nih Apa kayaknya. tuh? Pengepul Hmm? yang misalkan dia di atas 4,8, Iya. waktu dia ingin menyerahkan tembakau tadi, itu ada PPN-nya. PPN-nya itu ada dua kriterianya. Oh. Apa tuh? Sesuai PMK-nya, PMK 64 kalau nggak salah ya, 64 tahun 2022, Hmm? dia itu ada dua kriteria. Yang tadinya pakai tarif normal, yang Iya. 11, kita kan 11% nih ya 11% sekarang PPN, ya. iya betul. 11%, kemudian ada lagi kalau dia mengajukan eh, apa namanya? Bukan permohonan ya, memberitahukan bahwa dia ikut yang DPP, bukan DPP, pakai nilai lain. Oh, DPP nilai lain. Ya, itu pakai 1,1. Oh, berarti hanya surat pemberitahuan aja ya berarti ya. Surat pemberitahuan itu bisa
bisa melalui surat tertulis atau bisa melalui DJP online. Di tingkat pengepul aja tuh. Atau bisa juga dibandol. Ini bisa jadi ya, bisa jadi mungkin Bisa ya. jadi, bisa jadi. Cuman bandol itu Kecil-kecil kayaknya biasanya ya. ya kecil-kecilan sih, kasihan juga. Bukan. Enggak juga ya. Enggak juga dong. Harus Kadang-kadang ada yang bandel, ada harus yang saya bandel. aturan dong. Oh iya 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 iya. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa Tapi jadi. mungkin kalau bandolnya udah melebihi batas 4,8 miliar udah nggak kategori bandel ya. Iya, Udah pengepul ya. pasti dia udah punya Pabrik tujuan ya. ya lah, lebih lah. Udah punya lebih untuk bisa membeli tembakau, dia cari sendiri, dia cari juga pembelinya sendiri, dia cari juga penjualnya siapa. Biasanya gitu. Nah, tembakau hasil dari bandol atau pengepul itu apakah harus selalu ke pabrik? Enggak. Enggak. Kadang-kadang ada yang dari kita bisa ngelihat dari sekarang lagi trending ya. Ah, Tingwei. oh, ngeliting dewe. Iya Itu iya bisa iya jadi, iya iya. bisa jadi. Jadi ada dua juga. Bisa ke pabrik rokok, bisa ke eh, pengusaha-pengusaha yang apa namanya, menjual tingwei tadi. Distributor. Contohnya tuh kayak kayak kafe ya. Aku kalau lihat di daerah Pulau Jawa itu ada kafe menyediakan tingwei. Jadi ada tembakau itu loh. Jadi tembakau itu eh, bisa dijual melalui lintingan tadi, dilinting sendiri di Pulau Jawa ya. Tapi Saya nggak kalau tahu di sini tapi kalau udah dijual, udah dijual ke mana. ya itu kan tingwe tingwe yang ada di kafe berarti kan udah dijual tuh. Sudah dijual. Bukan untuk Bukan konsumsi produk, sendiri tapi ya. kan bisa diambil dari pengepul tadi. Kayaknya nggak mungkin dia ngambil dari bandul kayaknya. Cuma berarti kan tingwei itu yang masuk ke tingwei seharusnya itu sudah di grade. Ya 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 ya. Kalau nggak gitu nggak mungkin berani Iya, ngambil nggak ya. mungkin si si apa nih konsumen itu ntar ngisapnya, wah tembakonya nggak enak ternyata. Gitu. Atau Tapi mungkin bukan tembakau Madura loh ya. atau mungkin gini, konsumennya langsung datang ke petani bisa jadi. Kita nggak tahu. Ya, Tapi jarang ya ada kabar petani jarang, langsung jual. jarang. Biasanya dia ada lagi nunggu tembakau itu nunggu beberapa bulan apa beberapa tahun baru keluarlah aromanya segala macam. Nah, itu ilmunya grader lah itu. Aku cuman Oke. kelas-kelas kecil-kecilan lah. Siap. Berarti kalau dari awal tuh hanya menyentuh kalau perpajakannya ya, kalau kita lihat dari PPh itu ya cuma PPh final yang PP 455 ya, PP 55 yang 55. 0,5%. Sama kalaupun memang omsetnya di atas 4,8 juta, 4,8 miliar dalam satu tahun, dia wajib PKP. PKP silakan mendaftarkan sendiri ke kantor pajak atau minta tolong temennya lah. Sama aja dong, pendaftaran juga. Iya, karena diwajibkan. Terus itu kan tembakau. Terus nanti dari pabrik rokok tuh apakah tembakau aja enggak kan ya? Kalau tak lihat yuk, kalau yang rokok-rokok yang industri atau Industri rokok. itu kan banyak ya jenisnya ya kan, cerutu gitu kan. Ada, kalau yang kita pahami itu Produknya apa aja sih? ada sigaret kretek tangan. Itu yang kayak gimana tuh? Itu yang nggak ada filter biasanya itu. Oh ya Itu ya sigaret ya kretek ya. tangan tuh nggak ada filter dan itu Nggak boleh nyebut merek ya. Nah, ngeri. Iya. Nggak ada sponsor kayaknya. Masih belum ada sponsor. Jadi ada sigaret kretek tangan, terus ada sigaret kretek mesin. Nah, tangan itu pasti pakai tangan. Manual. Jadi tuh mereka pabrik rokok itu memperdayakan masyarakat sekitar untuk melinting yang tangan tadi. Nah, mesin pasti ada mesinnya. Iya. Itu nanti hubungannya ke teman sebelah. Ah, gimana tuh? Bea cukai. Kalau misalkan sudah ada SKT segala SKT. Oh, perizinannya lah ya. Perizinannya segala Masalah macam perizinan. ada Terkait cukainya juga ya, kan. dan dia menentukan HJE namanya. Harga jual eceran. Harga jual eceran tertingginya itu ada di bea cukai dan itu ada cukainya, ada pajak daerah. Kalau misalkan nebus pita. Kita cukainya. Betul. Berarti kalau teman-teman kita yang dari bea cukai mulai masuknya ketika sudah di pabrikan atau sebelum dari pabrikan? Kayak itu Kayak tahu ya. kayak kurang tahu kayak itu instan. Ya udah. Tapi kalau dari segi perpajakannya mulai dari awal pun kita ada aspek perpajakannya sebetulnya. Betul. Kan? Ada perpajakan. Termasuk
Kalau misalkan rokok itu PPH, PPN, Hmm? Gimana tuh maksudnya? ya sama. Ada PPH-nya yang Mm-mm. 0,5 tadi, sama PPN-nya kalau di atas 4,8. PPN-nya oh iya. Ya, Tapi kan gini, kalau kalau pabrik rokok kan rata-rata bukan orang pribadi kan ya. oh enggak, di sini malah banyak kan orang pribadi. Oh iya. Iya, Madura Waduh, ini yang kota hebat tuh. ngeri Orang ya. pribadinya ngeri-ngeri, woy. Pengusaha Pengusahanya semua dari rokoknya. bawah semua, woy. Luar biasa, luar biasa. Tapi kalau kalau memang seingatku ya, koreksi kalau salah. Hmm. Seingatku kalau dia wajib pajak badan, entah itu Dan PT atau CV, PP 55 kayaknya untuk sekarang nggak nggak berlaku berlaku ya. lagi ya. Kalau yang terdaftarnya udah lama ya. Iya, Soalnya kan cuma berlaku 3 tahun tuh. iya yang 347 ya. Aku Ah, 347 apa tuh? tiga Oh ya, tiga tahun 3 PT, PT, 4 4 tahun selain CV. PT, Iya, selain PT, 7 tahun tuh untuk orang untuk orang pribadi. pribadi. Betul kayak gitu Ya, tuh. Tapi itu sejak terdaftar. betul. Jadi kalau memang dari awal sudah pakai itu untuk tahun ini atau tahun kemarin, sebetulnya Mm-mm. udah nggak bisa lagi kan ya. Betul. Kalau sudah PPH 2529 ya. Mm-mm. Gini, kan pembayar. Nah, terkait dengan pajaknya itu siapa sih yang harus bayar sih Bang sebetulnya? Pajaknya, nah ini kita ngomongin di mana, di layer petani, ya petaninya Enggak, yang kalau kalau bayar. petani petaninya lah kan, Ya, karena itu self assessment kan terkait ya penghasilannya berapa itu kan. betul. Terus Kalau sama kalau udah sampai di pengepul sama apalagi di PT ya, heeh, kayak gitu itu pengepul gimana? ya harus bayar ya si pengepul tadi. Apalagi kalau udah PKP kan faktur pajak kan. Betul, dia Nah, harus bikin faktur pajak dia untuk menerbitkan faktur tadi, baru nanti ketemu nanti kurang bayarnya berapa. dia berarti nggak bisa mengakui kredit faktur pajaknya ya berarti ya. Kredit faktur pajak Maksudnya kalau kalau setahu kan ada pajak masukan, pajak keluaran gitu. Kalau pengepul itu berarti dia nggak ada pajak masukannya sama sekali ya. bisa jadi juga. Kan produknya tembakau. Eh, Kadang-kadang ada yang pengepul ke pengepul. Nah, itu Unik nih. sekali ya. Dari pengepul ke pengepul. Dari pengepul ke pengepul ada juga. Dari bandol tadi yang nawar-nawarin tembakau ke pengepul itu, kalau misalkan bandolnya tadi non PKP, Hmm. kalau bandol tadi PKP berarti ada pajak masukan, tapi kalau non PKP berarti nggak ada pajak masukan. Agak lucu juga sih tadi dari pengepul ke pengepul. Ada juga tuh pengepul ke pengepul ada juga. Iya, soalnya kan kalau 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 kita bicara tentang bisnis ya kan, Mm-mm. sesama itu kan biasanya saingan kan. Lah kok ini Nah, menyerahkan diri. nyerahkan diri untuk dipajaki ya. Iya. Aduh. Tapi ada juga nih, eh, nah ini tadi ngomongin PR ya. Hmm. PR itu kan ada dua tadi, PPH, PPN. Ini dua-duanya ini berbeda Hmm? dalam dalam menghitung dasar pengenaan pajaknya. Kok maksudnya gimana? Nah, kalau PPH itu dari harga sebenarnya yang dijual ke distributor. Emang ada harga yang nggak sebenarnya, Bang? Karena pita cukai Ah, itu harganya nggak sama sama harga yang di waktu kita beli. Misalkan oh, ada Tretan beli apa namanya rokok, ya, kita beli rokok ke warung lah ya. warung ya, warung. Nah, warung itu coba lihat ya, di pita cukainya itu sama Hmm. harga jual yang kita kasih duitnya. Lebih murah biasanya pita cukai. Betul. Kecuali, Tapi kan harga bukan harga ya, harga sebenarnya ya Heeh. kalau di PPH. Nah, Heeh. PPN itu dari HJE. Oh, yang di pita cukainya itu Iya, itu dari HJE 9,9. 9, 9,9% untuk PPN-nya. oh lain lagi lu dari yang 1,1% tadi tuh. Lain, karena 1,1 itu untuk tembakau, Mm-mm. kalau yang rokok itu 9,9. Berarti hasil olahan tembakaunya Betul, hasil olahan tembakonya. apapun. Apa ya, tembakaunya? Enggak, maksudnya olahannya kan banyak kan tadi kan SKT, SKM, terus apa lagi cerutu kayak gitu. Sama semua enggak? Eh, Hasil olahannya yaitu dua. Ya setahu saya udah cuma dua, SKT sama SKM. Hmm. Dan itu ada HJE-nya juga, Enggak, maksudnya untuk PPN-nya, tarifnya sama 9,9%. Betul. Itu dari mana sih, Bang? Dari PMK 64, 63, maaf, saya koreksi.
Oh, memang udah ada. Sudah ada aturannya PPh PMK 63. Ya, kalau 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 bertanya kenapa kok lebih rendah dari PPN normalnya? Itu udah ada aturannya soalnya. Udah dihitung-hitung seharusnya kena PPN-nya segini gitu. Iya. Ya, 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 ya. Berarti kalau kalau tak cermati, kalau saya cermati dari tadi, kewajibannya itu sebetulnya kan hanya antara PPh, PPN, PPh, PPN gitu aja kan ya. Betul. Kalau terkait dengan, nah gini, kalau di pajak itu kan wajib pajak itu kan nggak cuma bayar pajak. Mm, Nah, ada juga kewajiban pelaporan. Nah, betul. kalau di rokok itu gimana? Pelaporannya sama. Kalau orang pribadi SPT tahunan itu bulan akhir Maret ya. Terakhirnya. Kalau badan usaha itu akhir April. Hmm. Kalau PPN itu akhir akhir masa bulan berikutnya lah gitu lah Akhir bulan kira-kira. lagi maksimal. Maksimal gitu. Ya, ya, ya. Dibayarkan juga sebelum pelaporan ya pastinya Sebelum ya. pelaporan, kalau lewat lewat dari itu kena sanksi. Nah, bicara tentang sanksi. Sanksinya apa nih, Ini Bang? ini ngeri sanksinya. Gimana tuh? Kalau PPh yang sanksinya yang orang pribadi telat lapor atau tidak lapor itu kena 100.000. 100.000 per tahun Sekali pajak. iya sekali aja. Yang kalau yang PPh yang badan itu kena Hmm. 1 juta malah. Berapa? 1 juta yang untuk SPT tahunan. 10 kali. 10 kali. Ya. Nah, ini lebih ngeri lagi yang PPN. Ya, PP. PPN tuh 500.000 1 bulan. 1 bulan. Iya. Wah, itu Kalau aku enggak, sama kalikan. gini. Orang badan nih badan Betul. nggak Orang lapor badan. SPT tahunan, belum lapor lah anggapnya ya. Belum lapor. Atau telat Belum lapor. lapor. Terus belum lapor atau telat lapor SPT masa PPN 1 tahun aja Itu itu udah 6 juta. 1 juta, 6 juta, 7 juta. Sama SPT tahunannya ya. Iya, aduh, Ngeri. ngeri 7 juga. juta itu udah bisa beli tembakau ya. Kayaknya udah bisa jadi bandel. Iya, sudah bisa beli barang yang mau dijual lagi. Oh iya, Kan sayang ya. sayang. Apalagi 7 juta, Bagus Sultan dong. Ini eksplisit aja, maksudnya out of topic lah. Jadi di Madura itu kan Bang Wilson ini kan jagonya tembakau kan. Oh, enggak juga. Cuma Di Madura bisa menikmati. Hmm, Bisa menikmati, bisa secara langsung melihat apa namanya proses bisnis dari petani terus sampai menikmati hasilnya ya, sampai menikmati hasilnya di sini. termasuk Bagus Sultan ya. Ngeri ya. Iya, 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 iya. Oke, gini Bang. Ini kayaknya aku udah merasa cukup nih, maksudnya tentang tembakau ini mungkin Taretan Pajak juga udah paham lah pastinya. Secara gamblang tadi udah dijelaskan sama Bang Wilson. Mudah-mudahan paham. Nah, ini saya mau mengingatkan nih sama Taretan Pajak sekalian, khususnya karena yang kita bahas hari ini itu terkait wajib pajak tembakau kepada semua wajib pajak khususnya WP tembakau tahun 2024 ini, awal tahun 2024, bukan Pilpres loh ya. Bukan, Itu bukan. sensor ya. Tahun 2024 DJP itu menetapkan aturan bahwa NPWP itu akan apa ya namanya? Pemadanan. Pemadanan, dilakukan pemadanan menjadi NIK. Jadi NIK akan digunakan sebagai NPWP sejak tanggal 1 Januari 2024. Oh, kayak nomor identitas perpajakan ya gitu-gitu. Betul. Jadi nantinya NPWP itu bisa dianggapnya tidak dipakai lagi, tapi yang dipakai itu adalah NIK sebagai NPWP. Oh, mantap. Nah, Mantap ya. Maksudnya mantap dong. Ada single identification Betul, single identification number. Belepotan ya Pak ya. Jadi gini, prosesnya itu sebetulnya udah lama. Cuma mumpung masih ada waktu nih 3 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember. Nah 3 bulan lagi kan. Bagi siapa saja yang masih belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, Taretan Pajak, silahkan lakukan pemadanan. Kalau tidak bisa, maksudnya tidak mengerti caranya, silahkan datang ke kantor pajak.
Kalau memang sudah tahu caranya, bisa lihat di YouTube. Pokoknya udah tahu dari YouTube, ya udah tinggal praktekkan aja. Karena apa pemadanan NIK NPWP itu secara online. Selain manual ke KPP Oh, ya. berarti pakai DJP online, Oh ya. betul. Hampir semua pelayanan perpajakan sekarang itu ke Online ya. DJP online. Oh, udah mulai transformasinya ke digital ya. Betul, apalagi kan modern, Bang. Oh iya iya. Sinyal udah banyak, 4G, 5G lagi kan? Oh iya. Enggak 4G lagi, 5G. Bukan Masa 3G, kita mau bukan mau 3G ya. mau pakai masa kita mau pakai kertas terus ya Oh kan? iya iya iya. Nah, makanya untuk keretan pajak jangan lupa lakukan pemadanan NIK NPWP gitu ya. Oke, Bang. Kayaknya cukup pertemuan kita pada kali ini. Ada salam-salam nggak buat keretan pajak yang di luar sana? Semoga sukses usaha Apa? tembakonya. Baik, berarti emang khususan ya, khususan untuk pengusaha tembakau. Karena memang tembakau itu seksi sekali kalau di Pamekasan ya. Jadi kalau ngelihat kita kita tuh senang kalau misalkan ada di jalan itu ada warawiri Iya, pengangkut tembakau ya. tembakau itu pasti wah ini pasti inti-inti ya ujung-ujungnya Iya. kayaknya banyak pajak yang akan disetor Penerimaan negara penerimaan bertambah. negara tumbuh ya. Iya. Betul, itu aja. Perkembangannya bagus nanti kan. Betul. Indonesia bisa jadi Ekonomi. negara maju. Betul, perputaran ekonominya baik. Berarti itu aja, Bang. Itu aja. Oke, Tretan Pajak. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bang Wilson, terima Siap, kasih Tretan sama-sama. Pajak yang sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa, tunggu dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video perpajakan dari KPP Pratama Pamekasan. Terima kasih. Jangan lupa juga follow IG. semua. Wow. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook page juga ada. Sama apa ya? Ya YouTube inilah. YouTube. Sama YouTube. Itu saja. Terima kasih. Saya Fahmi undur diri. Dadah tretan semuanya.